Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Foni Natalia Junaidi. Saya dari kelas M03 Pengantar Bioteknologi dengan NIM 205080107111009, Program Studi Manajemen Sumber Daya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi bahasan mata kuliah pengantar bioteknologi, yaitu DNA dan RNA, sebagai pemenuhan tugas evaluasi tengah semester genap tahun 2021. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai DNA. Nah, di sini saya akan jelaskan mengenai pengertian DNA, struktur DNA rantai heliks ganda atau double helix, nukleotida, struktur beserta penyusunnya, nukleosida, struktur beserta penyusunnya, ikatan fosfodiester, basa nitrogen penyusun DNA, yaitu purin dan pirimidin, pasangan basa, dan macam-macam DNA. Pengertian DNA. DNA atau deoksiribonukleik asid merupakan makromolekul berupa benang sangat panjang yang terbentuk dari sejumlah besar deoksiribonukleotida yang masing-masing tersusun dari satu basa, satu gula, dan satu gugus fosfat. DNA tergolong bahan kimia organik yang mengandung informasi genetik dan instruksi untuk sintesis protein. DNA juga dapat diartikan sebagai polimer asam nukleat yang tersusun secara sistematis dan merupakan pembawa informasi genetik yang diturunkan kepada jasad keturunannya. Informasi genetik disusun dalam bentuk kodon yang berupa 3 pasang basa nukleotida dan menentukan bentuk struktur maupun fisiologis dari suatu jasad. Secara bahasa, deoksiribonukleik asid atau DNA tersusun dari beberapa kata, yaitu deoksiribosa yang berarti gula pentosa, nukleik atau nukleat yang berasal dari kata nukleus yang berarti inti, serta kata asid yang berarti zat asam. DNA ditemukan di sebagian besar sel dari setiap organisme. DNA adalah bagian penting dari reproduksi, di mana keturunan genetik terjadi melalui pewarisan DNA dari orang tua atau orang tua kepada keturunannya. Molekul DNA terdiri dari 2 untai yang mengelilingi satu sama lain untuk membentuk bentuk yang dikenal sebagai heliks ganda atau double helix. Struktur DNA heliks ganda atau double helix. Secara struktural, DNA merupakan polimer nukleotida. Polimer tersebut membentuk struktur double helix, di mana kedua helix disatukan oleh ikatan hidrogen yang terjadi antara basa-basa yang ada. Terdapat 4 macam basa yang terkandung di dalam DNA, yaitu adenin, sitosin, guanin, dan timin. Adenin akan membentuk 2 ikatan hidrogen dengan timin, sedangkan guanin akan membentuk 3 ikatan hidrogen dengan sitosin. Adenin dan guanin termasuk ke dalam basa purin, sedangkan sitosin dan timin tergolong ke dalam basa pirimidin. Aspek terpenting dari DNA heliks ganda adalah pasangan basa yang spesifik. Watson dan Crick menyimpulkan bahwa adenin harus berpasangan dengan timin, sedangkan guanin harus berpasangan dengan sitosin karena faktor-faktor sterik pada ikatan hidrogen. Pembatasan sterik ini disebabkan oleh sifat heliks tulang punggung fosfat yang teratur pada setiap rantai polinukleotida. Lebih detailnya, pasangan basa ini dibatasi oleh kebutuhan pengikatan hidrogen. Atom-atom hidrogen pada basa purin dan pirimidin mempunyai posisi tertentu. Adenin tidak dapat berpasangan dengan sitosin karena terdapat 2 hidrogen di dekat salah satu tempat pengikatan dan tidak ada hidrogen di tempat yang lain. Hal ini juga terjadi pada guanin dan timin. Namun sebaliknya, adenin membentuk 2 ikatan hidrogen dengan timin, sedangkan guanin membentuk 3 ikatan hidrogen dengan sitosin. Daya tarik antara kedua pasang basa paling kuat terjadi pada orientasi dari jarak ikatan hidrogen ini. Nah, berikut ini adalah struktur molekul dari adenin dan guanin, serta timin dan sitosin. Nukleotida. Nukleotida adalah senyawa organik yang terdiri dari nukleosida dan sebuah gugus fosfat. Nukleotida berperan sebagai monomer yang menyusun polimer berupa asam nukleat, yaitu asam deoksiribonukleat atau DNA, dan asam ribonukleat atau RNA. Keduanya adalah biomolekul penting yang menyusun makhluk hidup di bumi. Nukleotida sendiri diperoleh dari makanan dan juga disintesis di hati dari protein. Struktur nukleotida.
Berikut ini adalah susunan nukleotida dalam struktur asam nukleat. Nah, berdasarkan gambar, bagian kiri bawah adalah nukleotida monofosfat, yang basa nitrogennya mewakili satu sisi pasangan basa. Untuk bagian kanan atas terdapat 4 nukleotida membentuk 2 pasangan basa, yaitu timina dengan adenina yang dihubungkan dengan 2 ikatan hidrogen, serta guanina dengan sitosina yang dihubungkan dengan 3 ikatan hidrogen. Satu monomer nukleotida terhubung dengan nukleotida lainnya di bagian gugus gula dan fosfat masing-masing, membentuk 2 tulang punggung atau struktur unting ganda dari asam nukleat yang ditunjukkan pada bagian kiri atas. Unsur-unsur struktural pada nukleotida adalah ketika 1, 2, atau 3 gugus fosfat berikatan dengan nukleosida di bagian tengah. Pada gambar ditunjukkan warna kuning, biru, dan hijau. Suatu nukleotida dinamakan nukleosida monofosfat jika memiliki 1 gugus fosfat. Pada gambar digambarkan warna merah. Penambahan gugus fosfat yang kedua membentuk nukleosida difosfat, dan penambahan gugus fosfat yang ketiga membentuk nukleosida trifosfat. Basa nukleosida ini dilabeli sebagai base dan glycosidic bond atau ikatan glikosidik. 5 basa nukleosida yaitu kelompok purina dan pirimidina pada gambar ini dicantumkan di bagian kanan yang berwarna biru. Penyusun nukleotida. Nukleotida tersusun dari 3 komponen yang penting, yaitu basa nitrogen, gula pentosa yang memiliki 5 karbon, dan gugus fosfat. Ada 2 jenis basa nitrogen penyusun nukleotida, yaitu basa purin yang berstruktur cincin ganda dan basa pirimidin yang berstruktur cincin tunggal. Basa purin yang terdapat di dalam nukleotida ada 2 tipe, yaitu adenin atau A dan guanin atau G. Sedangkan 3 tipe basa pirimidin yang biasa terdapat di nukleotida adalah sitosin atau C, timin atau T, dan urasil atau U. DNA dan RNA semuanya mengandung basa nitrogen A atau adenin, G atau guanin, dan C atau sitosin. Sedangkan basa T atau timin hanya terdapat di DNA. Untuk basa U atau urasil hanya terdapat di molekul RNA. Selanjutnya adalah nukleosida. Nukleosida merupakan senyawa N-glikosida dari basa purin dan pirimidin yang dihubungkan oleh ikatan glikosida antara atom karbon 1 dari pentosa dengan atom nitrogen 1 atau N1 dari pirimidin dan juga nitrogen 9 atau N9 dari purin. Nukleosida menjadi kerangka dasar bagi terbentuknya AMD, ADP, dan juga ATP. Proses pembentukan ketiga senyawa pembawa energi kimia ini biasanya terjadi di mitokondria sebagai bagian dari reaksi katabolisme atau respirasi. Struktur dan penyusun nukleosida. Nukleosida terdiri dari basa nitrogen yang terikat secara kovalen dengan gula, yaitu ribosa atau deoksiribosa tetapi tanpa gugus fosfat. Sedangkan nukleotida terdiri dari basa nitrogen, gula ribosa atau deoksiribosa, dan 1-3 gugus fosfat. Berdasarkan gula pentosanya, terdapat 2 macam nukleosida, yaitu ribonukleosida yang mengandung gula ribosa dan deoksiribonukleosida yang mengandung gula deoksiribosa. Ikatan fosfodiester. Pada asam nukleat terdapat pula ikatan kovalen melalui gugus fosfat yang menghubungkan antara gugus hidroksil OH pada posisi 5 aksen gula pentosa dan gugus hidroksil pada posisi 3 aksen gula pentosa nukleotida berikutnya. Inilah yang disebut sebagai ikatan fosfodiester. Ikatan fosfodiester dapat terjadi ketika tepatnya 2 gugus hidroksil dalam asam fosfat bereaksi dengan gugus hidroksil pada molekul lain untuk membentuk 2 ikatan ester, yaitu senyawa organik. Nah, berikut ini adalah gambaran dari ikatan fosfodiester. Pada gambar ikatan fosfodiester dan struktur DNA tersebut, ada tulang punggung gula fosfat dengan ikatan 3-5 fosfodiester. 3 aksen sampai 5 aksen merupakan tempat untuk fosfat menempel. Nah, dapat dilihat dari arah ujung 3 dan ujung 5. Untai ganda DNA memiliki orientasi antiparalel, yaitu terdiri dari untai ujung 5 aksen ke ujung 3 aksen, dan untai ujung 3 aksen ke ujung 5 aksen yang berpasangan. Dalam molekul DNA atau RNA digabungkan bersama ke dalam polimer dalam ikatan kovalen gugus fosfat antara 5 hidroksil dari 1 ribosa dan 3 hidroksil berikutnya.
Ikatan fosfodiester diberi nama demikian karena fosfat secara kimia ada dalam bentuk diester. Oleh karena itu, suatu asam nukleat memiliki arah. Basa nitrogen penyusun DNA. Basa nitrogen penyusun DNA terdiri dari basa purin dan basa pirimidin. Basa purin terdiri atas adenin atau A, guanin atau G, hiposantin, dan santin. Untuk basa pirimidin terdiri atas sitosin atau C dan timin atau T. Purin dan pirimidin merupakan komponen utama DNA, RNA, dan koenzim, yaitu NAD, NADP, ATP, dan UDPG. Nukleosida diberi nama sesuai nama basa pembentuknya, seperti adenin nukleosida atau adenosin, guanin nukleosida atau guanosin, urasil nukleosida atau uridin, timin nukleosida atau timidin, dan sitosin nukleosida atau siridin. Adapun bentuk dan struktur dari purin dan pirimidin, yaitu seperti pada gambar berikut. Pasangan basa. Pasangan basa adalah dua nukleotida dalam RNA atau DNA yang saling komplementer dan terhubung oleh ikatan hidrogen. Dalam penelitian, pasangan basa sering disebut sebagai BP atau base pairs. Pada pasangan basa, adenin atau A membentuk pasangan dengan timin atau T, dan guanin atau G membentuk pasangan dengan sitosin atau C. Nah, berikut ini adalah gambaran dari ikatan hidrogen antara AT dan GC. Molekul DNA masing-masing terdiri dari dua rantai polinukleotida yang disatukan ikatan hidrogen antar basa. Adenin atau A membentuk pasangan dengan timin atau T yang distabilkan oleh adanya dua ikatan hidrogen. Guanin atau G membentuk pasangan dengan sitosin atau C. Adanya pembentukan basa ini menyebabkan dua untai DNA saling melengkapi yang bersifat komplementer. Pembentukan basa juga memungkinkan satu untai DNA berfungsi sebagai cetakan untuk sintesis untai yang lain. Macam-macam DNA. DNA memiliki beberapa macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah aDNA, mempunyai 11 basa perputaran, lebih aktif dalam sel dibandingkan dengan bDNA. Yang kedua adalah bDNA, mempunyai 1 basa perputaran dan digunakan dalam replikasi RNA. Yang ketiga adalah zDNA, mempunyai 12 basa perputaran dan digunakan dalam penerjemahan RNA. Lalu yang keempat adalah cDNA, biasa dikenal sebagai klon, merupakan bagian yang digunakan untuk pengujian obat dan identifikasi penyakit. Pembahasan yang kedua adalah RNA. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian RNA, struktur RNA yang terdiri dari gula ribosa, gugus fosfat, dan juga basa nitrogennya. Lalu yang terakhir adalah macam-macam RNA. Pengertian RNA. Ribonucleic acid atau RNA merupakan molekul polimer yang ikut berperan dalam berbagai fungsi biologis dalam hal dekode, mengkode, ekspresi gen, dan juga regulasi. RNA juga dapat diartikan sebagai makromolekul polinukleotida yang berupa rantai tunggal dan tidak berpilin. RNA juga merupakan hasil dari transkripsi dari suatu fragmen DNA, sehingga RNA sebagai polimer yang jauh lebih pendek apabila dibandingkan dengan DNA. Menurut Dini Rahmawati tahun 2017, RNA merupakan polimer pendek tidak bercabang yang terdiri dari nukleotida-nukleotida atau biasa disebut dengan polinukleotida yang bersambung dengan ikatan 3 aksen hingga 5 aksen fosfodiester. RNA biasanya terletak di sitoplasma sel dan umumnya memiliki berat molekul antara 25.000 hingga jutaan. Struktur RNA. Struktur kovalen RNA berbeda dengan DNA dalam dua hal. Sebagaimana terbaca dari namanya, unit-unit gula dalam RNA berupa ribosa, bukan deoksiribosa. Ribosa mengandung sebuah gugus 2 aksen hidroksil yang tidak terdapat pada deoksiribosa. Nah, lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar berikut. Perbedaan yang lain adalah pada satu dari keempat basa utama dalam RNA adalah urasil atau U yang menggantikan timin atau T. Urasil seperti timin dapat membentuk pasangan basa dengan adenin, tetapi tidak mengandung gugus metil yang terdapat pada timin. Masing-masing dari polinukleotida terdiri dari banyak ribonukleotida, di mana setiap ribonukleotida tersusun dari gula ribosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Yang pertama adalah gula ribosa.
Gula ribosa pada molekul RNA merupakan jenis gula pentosa yang mempunyai gugus hidroksil atau OH. Sedangkan pada DNA, gula pentosa kehilangan gugus hidroksil, yaitu gula deoksiribosa. Lalu selanjutnya adalah gugus fosfat. Seperti pada DNA, molekul RNA yang merupakan ibu tangga rantai yang tersusun dari gula ribosa dan gugus fosfat. Gugus fosfat yang berikatan dengan atom karbon gula pentosa nomor 5 pada awal dan atom karbon nomor 3 pada ujung rantai merupakan ikatan ester. Lalu yang ketiga adalah basa nitrogen. Basa nitrogen yang menyusun RNA dikelompokkan menjadi basa purin dan basa pirimidin. Basa purin terdiri atas adenin atau A dan guanin atau G, sedangkan basa pirimidin terdiri dari sitosin atau C dan urasil atau U. Berbeda dengan RNA, basa pirimidin pada DNA terdiri dari sitosin dan timin. Urasil mempunyai struktur yang serupa dengan timin pada DNA. Basa nitrogen pada RNA berikatan dengan atom karbon nomor 1 pada gula ribosa. Tulang punggung RNA tersusun dari deretan gugus fosfat dan gula ribosa. RNA berada secara bebas di dalam nukleoplasma dalam bentuk nukleosida trifosfat seperti guanosin trifosfat atau GTP, adenosin trifosfat atau ATP, uridin trifosfat atau UTP, dan cystidin trifosfat CTP. RNA disintesis oleh DNA di dalam inti sel. RNA mempunyai berat molekul antara 25.000 hingga jutaan. Pada dasarnya, rantai RNA merupakan polinukleotida tunggal. Namun, rantai tunggal yang terlipat dapat membentuk daerah double helix yang mengandung pasangan basa nitrogen GC dan AU. Ikatan antara basa nitrogen dengan gula ribosa akan membentuk ribonukleosida atau nukleosida. Ikatan antara ribonukleosida dengan gugus fosfat akan membentuk ribonukleotida atau nukleotida. Macam-macam RNA. RNA terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama RNA duta atau messenger RNA, biasa disingkat dengan mRNA, merupakan asam nukleat yang berbentuk pita tunggal dan merupakan RNA terbesar atau terpanjang yang bertindak sebagai pola cetakan pembentuk polipeptida. Fungsi utama dari mRNA adalah membawa kode-kode genetik dari DNA menuju ke ribosom dan sebagai cetakan dalam sintesis protein. Lalu yang kedua adalah RNA transfer atau tRNA, merupakan RNA terpendek yang bertindak sebagai penerjemah kodon dari messenger RNA atau mRNA. Selain itu, tRNA berfungsi mengikat asam-asam amino yang akan disusun menjadi protein dan mengangkutnya ke ribosom. Pada tRNA ini terdapat bagian yang berhubungan dengan kodon yang disebut dengan antikodon dan bagian yang berfungsi sebagai pengikat asam amino. Lalu yang ketiga adalah RNA ribosom atau rRNA, merupakan RNA dengan jumlah terbanyak dan penyusun ribosom. RNA ini berupa pita tunggal, tidak bercabang, dan fleksibel. Lebih dari 80% RNA merupakan ribosom RNA. Fungsi RNA ini sampai saat ini masih belum banyak diketahui, namun diduga memiliki peranan yang penting dalam proses sintesis protein. Pembahasan yang ketiga adalah perbedaan antara DNA dan RNA. Perbedaan DNA dan RNA. RNA dan DNA dibedakan atas beberapa hal, yaitu yang pertama, rantai polinukleotida. RNA merupakan rantai tunggal polinukleotida atau biasa disebut sebagai single helix. Sedangkan DNA merupakan rantai ganda polinukleotida atau bisa juga disebut sebagai double helix. Lalu yang kedua adalah letak. DNA umumnya dapat kita temukan hanya pada inti sel saja, sedangkan RNA bisa ditemukan pada beberapa organel sel, diantaranya yaitu inti sel, sitoplasma, dan ribosom. Yang ketiga adalah gula pentosa. Pada DNA, gula pentosa merupakan gula deoksiribosa, sementara pada RNA adalah gula ribosa. Struktur DNA berupa dua untai komplementer antiparalel, sedangkan RNA hanya memiliki satu untai. Perbedaan yang keempat adalah basa nitrogen. DNA terdiri atas basa nitrogen guanin yang berpasangan dengan sitosin dan adenin yang berpasangan dengan timin. Pada RNA, basa nitrogen guanin juga berpasangan dengan sitosin, namun pada RNA, adenin berpasangan dengan urasil. Lalu yang kelima adalah kadar. Kadar DNA bersifat statis atau tidak berubah karena dipengaruhi aktivitas sintesis protein maupun aktivitas genetis.
Sedangkan kadar RNA dapat berubah karena adanya aktivitas sintesis protein. Lalu yang terakhir adalah fungsi. DNA berfungsi sebagai informasi genetik jangka panjang. DNA menjadi transmisi informasi genetik untuk membuat sel lain dan organisme baru. Sementara RNA digunakan untuk mentransfer kode genetik dari inti ke ribosom untuk membuat protein. Yang keempat adalah penjelasan mengenai dogma sentral yang berkaitan dengan replikasi DNA, transkripsi, dan juga translasi yang disertai dengan mekanisme-mekanisme dan enzim-enzim yang berperan di dalamnya. Pembahasan selanjutnya adalah dogma sentral. Dogma sentral biologi menjelaskan mengenai proses perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein. Dogma ini menjelaskan bagaimana proses pembacaan materi genetik menjadi protein yang berperan di setiap tahap metabolisme di dalam tubuh suatu organisme. Sebagai pembawa informasi genetik, DNA mempunyai dua fungsi utama, yaitu yang pertama membuat kopi yang tepat daripada dirinya sendiri pada waktu proses replikasi DNA atau duplikasi. Lalu yang kedua, meneruskan kode-kode informasi yang dimiliki oleh nRNA atau messenger RNA pada waktu proses transkripsi. Dengan demikian, messenger RNA kelaknya dapat menerjemahkan atau mentranslasikan informasi-informasi bahasa dalam 4 huruf daripada asam nukleat ke dalam bahasa dalam 24 huruf daripada protein. Nah, konsep ini merupakan dasar yang terkenal dengan dogma sentral yang telah dikemukakan oleh Crick pada tahun 1958. Proses yang berkaitan dengan dogma sentral adalah replikasi DNA. Replikasi DNA adalah proses penggandaan molekul DNA untai ganda. Pada sel, replikasi DNA terjadi sebelum pembelahan sel. Prokariota terus-menerus melakukan replikasi DNA, sedangkan pada eukariota, waktu terjadinya replikasi DNA ini sangatlah diatur, yaitu pada fase S daur sel sebelum mitosis atau meiosis 1. Penggandaan tersebut memanfaatkan enzim DNA polimerase yang membantu pembentukan ikatan antara nukleotida-nukleotida penyusun polimer DNA. Proses replikasi DNA dapat pula dilakukan in vitro dalam proses yang disebut reaksi berantai polimerase atau PCR. Proses replikasi pertama dimulai ketika enzim helikase memutus ikatan kimia yang paling lemah di antara dua rantai polinukleotida. Untaian DNA diputus tepat di tengah memisahkan pasangan-pasangan basa. Rantai polinukleotida yang baru dipisahkan menjadi rantai tunggal akan menjadi rantai dasar atau template untuk membentuk dua rantai DNA baru. Setiap molekul DNA yang melakukan replikasi sebagai suatu satuan tunggal dinamakan replikon. Dimulainya inisiasi atau replikasi DNA terjadi di suatu tempat tertentu di dalam molekul DNA yang dinamakan titik awal replikasi atau origin of replication atau ORI. Contoh pada plasmid prokariot. Terdapat proses replikasi yang dimulai pada replication origin dan mengembang sampai dihasilkan dua plasmid yang sama persis. Tetapi pada eukariot atau mamalia lebih kompleks, tetapi tetap membutuhkan replication origin. Proses inisiasi ini ditandai oleh saling memisahnya kedua untai DNA, yang masing-masing akan berperan sebagai cetakan bagi pembentukan untai DNA baru, sehingga akan diperoleh suatu gambaran yang disebut sebagai garpu replikasi. Biasanya, inisiasi replikasi DNA baik pada prokariot ataupun eukariot terjadi dua arah atau bidireksional. Dalam hal ini, dua garpu replikasi akan bergerak melebar dari ORI menuju dua arah yang berlawanan, sehingga tercapai suatu ujung atau terminus. Pada eukariot, selain terjadi replikasi dua arah, ORI dapat ditemukan di beberapa tempat. Proses selanjutnya adalah transkripsi. Transkripsi dapat diartikan sebagai proses penyalinan informasi DNA kepada messenger RNA. Proses ini terjadi di dalam nukleus dan dikatalisasi oleh enzim RNA polimerase. Transkripsi hanya terjadi pada satu untai rantai DNA yang mengandung kelompok gen tertentu saja. Terdapat beberapa tahapan pada proses transkripsi, yaitu yang pertama inisiasi atau permulaan. Di tahap ini, polimerase akan memecah untaian DNA. Seperti yang kita ketahui, DNA terdiri atas beberapa segmen yang disebut dengan gen.
Gen memiliki bagian-bagian ujung yang dinamakan promoter dan terminator. Tahapan inisiasi adalah yang pertama, RNA polimerase melekat pada daerah promoter atau pangkal transkripsi untuk memulai transkripsi. Lalu, RNA polimerase berikatan dengan kumpulan protein sehingga membentuk kompleks inisiasi transkripsi. Dan yang terakhir, RNA polimerase membuka untaian rantai ganda DNA. Yang kedua adalah tahap elongasi atau pemanjangan. Elongasi adalah proses ketika RNA polimerase kembali ke terminator. Di sini terjadi pembentukan messenger RNA yang menyaring kode-kode genetik DNA. Tahapan elongasi adalah setelah rantai ganda DNA terbuka, RNA polimerase kemudian menyusun untaian nukleotida rantai dari arah 5 aksen ke 3 aksen sesuai dengan pasangan basa nitrogennya sehingga terjadi pemanjangan RNA. RNA akan membentuk pasangan basa adenin atau A dengan urasil atau U. Lalu tahapan terakhir adalah terminasi atau pengakhiran. Terminasi adalah tahapan akhir dari transkripsi. Di tahap ini, untaian messenger RNA selesai dibentuk dan lepas dari DNA. Tahapan terminasi yaitu sebagai berikut. Terminasi terjadi pada daerah terminator. Daerah ini memiliki urutan DNA yang berfungsi untuk menghentikan proses transkripsi. Rantai DNA menyatu kembali, kemudian RNA polimerase dan messenger RNA yang telah terbentuk akan terlepas dari DNA. Messenger RNA merupakan RNA yang mengandung kode genetik atau kodon hasil transkripsi basa nitrogen pada DNA yang menjadi cetakan untuk menjadi urutan asam amino polipeptida yang mengkode suatu protein tertentu. Kemudian messenger RNA akan keluar dari inti sel melalui pori-pori nukleus dan masuk ke dalam sitosul. Tahapan yang selanjutnya adalah translasi. Translasi adalah sintesis polipeptida dari messenger RNA untuk menentukan urutan-urutan asam amino yang akan membentuk suatu protein. Translasi terjadi di ribosom. Pada tahapan ini, sel harus menerjemahkan kode genetik atau kodon. Kodon adalah 3 nukleotida pada urutan messenger RNA yang dapat diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Urutan asam amino akan mengkode suatu protein spesifik. Terdapat beberapa tahapan pada proses translasi, yaitu yang pertama inisiasi atau permulaan translasi. Tahapan permulaan atau inisiasi adalah sebagai berikut. Ujung messenger RNA yang telah keluar dari nukleus akan berikatan dengan ribosom unit kecil melalui bantuan GTP dan enzim. Peristiwa tersebut disebut sebagai kodon inisiasi. Kodon inisiasi adalah AUG. Kodon AUG memberikan sinyal untuk memulai proses translasi. Kemudian transfer RNA antikodon UAC yang membawa asam amino metionin melekat pada kodon inisiasi AUG. Transfer RNA antikodon UAC merupakan komplementer dari kodon AUG. Transfer RNA sendiri berfungsi untuk mengantarkan informasi genetik messenger RNA dari sitoplasma menuju ribosom untuk disusun menjadi protein. Lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar berikut. Lalu tahapan yang kedua adalah elongasi atau pemanjangan translasi. Tahapan elongasi adalah sebagai berikut. Kodon yang dibawa oleh messenger RNA akan diterjemahkan satu persatu menjadi asam amino. Asam amino berikutnya akan ditambahkan satu persatu dari asam amino pertama, yaitu metionin. Asam amino pertama atau metionin segera lepas dari ribosom. Transfer RNA kembali ke sitoplasma untuk mengulangi fungsinya. Transfer RNA berikutnya datang untuk berpasangan dengan kodon messenger RNA berikutnya. Setelah itu, masing-masing asam amino akan digabungkan oleh transfer RNA. Gabungan asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida yang dikatalisasi oleh ribosom RNA. Ribosomal RNA terdapat pada ribosom subunit besar yang berfungsi sebagai enzim pembentuk ikatan peptida yang menyambungkan polipeptida antar asam amino. Nah, lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar berikut. Lalu tahapan yang ketiga adalah terminasi atau pengakhiran translasi. Tahapan dari terminasi adalah proses translasi berakhir ketika salah satu kodon stop messenger RNA yaitu UAA
UAG dan UGA melekat pada ribosom. Polipeptida atau protein yang terbentuk akan terlepas dari ribosom dan terjadi pelepasan subunit ribosom menjadi subunit besar dan kecil. Protein yang telah disintesis mengalami proses post-translasi. Pada tahap ini, protein yang dapat berikatan dengan karbohidrat atau dipecah kembali menjadi beberapa polipeptida. Lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar berikut. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah perkataan dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.